Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-126. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Fang dan timnya berhadapan langsung dengan pesawat keluarga Nolan San. Takut akan terjadinya tabrakan, Daewon memilih untuk memperlambat pesawat mereka, sedangkan Baikalo memilih untuk keluar. Keputusan Baikalo sangatlah tepat karena saat juga Lo Fang menembakkan meriam laser untuk menghancurkan pesawat itu dan juga menghabisi nyawa Daewon. Baikalo sempat terkejut dengan rencana dari mereka, tapi dia langsung senang karena Daewon tidak akan mengganggu pertarungan mereka. Kini dirinya pun bertarung dengan mereka berlima. Tapi di luar pikiran Baikalo, Lo Fang ternyata sudah membeli pelayan baru. Berkat kehadiran Divan lah mereka berhasil memberikan tekanan kepada Baikalo. Namun Baikalo tidaklah bisa diremehkan, karena dia itu mampu menahan kekuatan mental Divan dan membuatnya bersama dan Lo Fang terpental ke planet Mars. Sebenarnya ini adalah rencana dari Lo Fang, karena dengan begitu ia bisa dan bebas menggunakan kekuatan dari monster tanduk emas. Meskipun monster tanduk emas baru berada di level universe tingkat 6, tapi dia sudah mampu menekan Baikalo sampai hampir merenggut nyawanya. Namun Lo Fang tidak mau menghabisi Baikalo dan mengajaknya untuk menjadi pelayannya. Setelah berpikir dalam waktu yang cukup lama, Baikalo pun setuju dan mulai menjalin perjanjian jiwa dengan Lo Fang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat tinggal klan Nolan San. Terlihat kalau di sini Nolan San masih menunggu kabar dari Daewon dan juga Baikalo. Karena seharusnya dalam beberapa jam ke depan mereka akan tiba di bumi. Namun AI milik Nolan San terkejut karena tanda-tanda kehidupan Daewon seketika saja berubah menjadi nol. Ini juga mengejutkan Nolan San. Ia pun penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi. Sedangkan Baikalo masih hidup, jadi Nolan San pun mencoba untuk menghubunginya demi bisa mengetahui alasan Daewon meninggal. Sayangnya Baikalo sama sekali tidak mampu dihubungi olehnya. Atas apa yang terjadi tentu membuat Nolan San sangat marah, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada kedua bawahannya. Ia yakin kalau semua ini berhubungan dengan Lo Fang. Kembali ke sisi Lo Fang, tepatnya di planet Mars, yang mana di sini Lo Fang telah menggunakan kristal muya untuk memulihkan dirinya. Nah, sebelumnya Lo Fang itu berterima kasih banyak atas kerja bagus Divan. Ia pun memberikan misi kepadanya, yakni pergi ke Bailan Star demi menekan pergerakan berbagai kekuatan di bidang bintang terdekat. Semua ini tentu dia lakukan demi mencegah kekuatan lain mengancam bumi. Jika ada kejanggalan, Divan itu bisa melaporkan hal ini kepadanya. Divan paham, jadi karena itulah dia tidak terlihat di sini. Setelah memulihkan diri, mereka semua pun ingin kembali pulang. Lesen penasaran bagaimana cara Lo Fang untuk selamat dari serangan meriam laser, dan dia itu bahkan juga pulih dengan sangat cepat. Lo Fang tentu tidak bisa menjelaskan hal ini karena bisa saja rahasia monster tanduk emasnya terbongkar. Jadi Babata pun memberikan bantuan dengan memberitahu kalau dia telah menggunakan metode penyembuh rahasia meteoroid. Alhasil Lesen itu tidak ingin bertanya lagi. Babata pun meminta Lo Fang untuk tidak menggunakan taktik seperti ini lagi, karena hal itu benar-benar akan membahayakan nyawa Lo Fang. Nah, di sini Baikalo menjadi sangat terkejut karena ia tahu kalau kedua bawahan Lo Fang tidak memiliki sumpah segel jiwa dan bahkan tidak ada biochip yang dapat menahan mereka. Lo Fang memberitahu kalau mereka bukanlah budaknya, melainkan rekannya. Jadi Denny sangatlah percaya kepada mereka. Selain itu, Lo Fang juga menganggap perbudakan merupakan kebiasaan buruk di alam semesta. Baikalo tidak menduga Lo Fang akan menganggap orang-orang ini sebagai rekan dan bukan sebagai budak. Hal ini juga berlaku kepada Baikalo. Mendengar apa yang Lo Fang katakan membuat Baikalo memberikan respek kepadanya. Lo Fang penasaran setelah rencana penyerangan Nolan San ini gagal, lantas apa yang akan mereka lakukan? Sayangnya Baikalo juga tidak tahu, karena misinya hanyalah mengambil bumi dan memperbudak para manusia bumi. Tapi ada tujuan tersembunyi dari misinya. Dia yakin tuannya pasti sudah tahu kalau bumi memiliki reruntuhan peradaban kuno nomor 1, yang mana ini adalah pesawat ruang angkasa milik klan Otomat. Lo Fang dan yang lainnya pun bergegas untuk pergi ke sana. Meskipun ini berada di bumi, namun inilah pertama kalinya Lo Fang dan yang lainnya berada di depan peradaban kuno nomor 1. Baikalo sungguh tidak menduga kalau dirinya bisa melihat teknologi dari klan Otomat.
Berhubung mereka masih belum tahu apa-apa, jadi Babata menjelaskan kalau klan otomat merupakan bangsa yang memiliki tingkat teknologi tertinggi dalam alam semesta ini. Setiap anggota klan otomat memiliki kehidupan yang cerdas. Babata yakin kalau pemilik tempat ini ada seorang level abadi. Bahkan di pintu masuknya saja terdapat sistem pertahanan yang begitu maju. Babata bahkan bisa menjamin kalau sistem pertahanannya berada di nomor 1. Bagi orang-orang yang tidak mampu menahan hal itu, maka mereka tidak akan bisa masuk dan malahan akan hancur total. Walaupun terdengar sulit untuk memasuki pesawat ini, tapi Babata memiliki rencananya sendiri. Akan tetapi mereka membutuhkan seseorang untuk memasukkan chip pintarnya ke dalam ruang kendali. Jadi dengan begitulah Babata bisa meretas sistem kapal. Namun yang menjadi masalah adalah menemukan orang yang mampu melewati semua pertahanan kapal otomat. Baik kalaupun mengajukan dirinya, karena bagaimanapun dia berada di level universe tingkat 8. Selain itu dia memiliki armor tingkat 3 di dalam dan tingkat 5 di luar. Jadi baik kalau merasa yakin ini semua bisa dia lakukan. Sebenarnya Lo Feng tidak mau mengutus Baikalo, tapi apa daya mereka sudah tidak punya pilihan lain. Dia pun meminta Baikalo untuk berhati-hati, dan jika ada sesuatu yang janggal, dia meminta Baikalo untuk keluar. Baikalo paham dan dirinya pun mulai bersiap untuk memasuki kapal klan otomat. Hanya dalam sekali percobaan saja, Baikalo berhasil melewati rintangan pertama. Namun perjalanannya masih sangat panjang, karena di depannya barulah badan pesawat ruang angkasa klan otomat. Kita pun diperlihatkan dengan betapa ketatnya pertahanan yang melindungi pesawat tersebut. Akan tetapi Baikalo tidaklah takut dan akan memasuki tempat tersebut. Nah, setelah berjalan dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya dia itu telah masuk ke dalam ruangan pelindung, yang mana di sana dia langsung disambut oleh begitu banyak laser. Baikalo harus bergerak dengan cepat karena jika sedikit saja dia membuat kesalahan, maka hal itu akan berakibat fatal kepadanya. Dalam percobaan ini terlihat jelas kalau Baikalo kesulitan untuk mengimbangi kecepatan laser. Padahal dia itu sudah bergerak dengan cepat, namun tetap saja terkena serangan, yang mana itu bahkan membuat dirinya dalam bahaya. Di luar Babata memberitahu semakin dalam mereka memasuki tempat itu, maka pertahanan kapal akan semakin kuat. Ia tidaklah tahu apakah Baikalo bisa mengatasinya atau tidak. Mereka pun hanya bisa berharap saja tanpa tahu apa yang terjadi di dalam sana. Kembali kepada Baikalo, yang mana ia terus berusaha untuk melewati berbagai rintangan di dalam tempat tersebut. Sampai pada akhirnya dia pun berhasil menghancurkan inti pertahanan kedua. Getaran di tempat itu bisa dirasakan oleh mereka yang berada di luar. Baikalo kembali melanjutkan perjalanannya, dan di sini dia pun berhadapan tepat dengan sebuah ruangan. Awalnya Baikalo tidak tahu apakah ini, yang mana ternyata itu ada semacam pintu yang akan langsung membawa Baikalo masuk ke dalam inti pesawat. Hong penasaran apa yang terjadi, karena Baikalo sudah berada di dalam sana dalam waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya Baikalo memberitahu kalau ia sudah berhasil. Ini pun membuat mereka senang dan kini giliran Babata lah yang akan bekerja. Ia mulai menonaktifkan pertahanan yang melindungi kapal otomat. Karena dan begitulah Lo Feng dan yang lainnya bisa memasuki tempat ini dengan aman. Di dalam sana Baikalo sudah menunggu kedatangan tuannya. Babata dan yang lainnya bisa melihat dan jelas betapa canggihnya pesawat klan otomat itu. Bahkan ruang kendalinya sendiri berbeda dari kebanyakan pesawat yang sudah kita lihat. Untung saja Babata itu memiliki begitu banyak pengetahuan tentang pesawat ini. Ia bahkan tahu kalau perisai energi kapal itu masih utuh. Babata memberikan pujian kepada perisai energi ini karena ia sangatlah kuat, bahkan pertahanan itu mampu menahan serangan dari level 19. Padahal itu tentu membuat mereka terkejut karena hanya makhluk yang berada di level Undying saja yang bisa menghancurkan kapal itu. Selain itu tidak ada yang bisa melakukannya. Sistem kelistrikan dari kapal ini juga masih berfungsi dengan baik, jadi Babata pun mulai menyalakannya. Ia merasa kalau kecepatan dan kemampuan manuver kapal ini tidaklah kalah hebat dengan pesawat tuannya. Lo Feng dan nyalinya pun hanya bisa terdiam saja karena hanya Babata saja yang mampu mengoperasikan kapal ini. Nah, ternyata senjata yang dimiliki oleh kapal ini juga tidak kalah hebat karena terdapat begitu banyak meriam laser tingkat tinggi yang mampu keluar dari dalam pesawat. Selain itu, Babata juga dikejutkan dengan 3 meriam laser Venus kuno. Sesuai dengan namanya, meriam ini mampu menghancurkan sebuah planet hanya dalam 1 kali serangan saja.
Jadi sudah terbayanglah bagaimana kuatnya serangan meriam laser kapal otomat. 天哪！顾名思义， Lo Fang menjadi sangat takjub kepada pesawat ini. Bahkan Babata memberitahu kalau nilai dari kapal ini jauh lebih mahal jika menggabungkan semua harta karun yang selama ini mereka kumpulkan. Ini semua tentu membuat mereka bahagia. Babata mencoba menggunakan sistem deteksi pada pesawat itu, yang mana jangkauan dari pesawat ini benar-benar luar biasa. Bahkan mampu merasakan kapal yang berada di luar galaksi. Babata pun tahu kalau ada dua pesawat yang sedang mendekati bumi. Lo Fang merasa kalau itu adalah kapal keluarga Nolan Sun. Namun sepertinya itu tidak benar, apalagi Baikalo sendiri yang menjaminnya. Berkat sistem kapal otomat, mereka pun bisa melihat dengan jelas kapal-kapal ini akan tiba di bumi. Hong ingat betul kalau sebelumnya memang ada dua kapal yang mengikuti kapal keluarga Nolan Sun. Kedua kapal ini tidak begitu hebat dan bukanlah tingkat ancaman bagi bumi. Alhasil Lo Fang pun menjadi tidak begitu khawatir. Babata bukanlah mengkhawatirkan tentang dua kapal ini, melainkan titik koordinat bumi yang telah diketahui dunia luar. Jadi dia takut di masa depan nanti akan ada para petarung dari berbagai kekuatan berbondong-bondong ke bumi. Jika ini terjadi, maka mereka akan terus-menerus merasa khawatir. Untuk bisa mengatasi situasi ini, Lo Fang dan yang lainnya pun harus menyiapkan pencegahan yang memadai di daerah sekitar bumi. Lo Fang dan yang lainnya pun mulai pergi untuk mendatangi pesawat tersebut. Babata memberitahu kalau kapal ini tidak berada di level tinggi, begitu juga dengan para awak kapalnya. Lo Fang paham, jadi dia akan mengutus Baikalo untuk mengatasi mereka. Kita lalu dibawa ke kapal tersebut, yang mana semua awak kapal senang mereka hampir tiba di bumi. Namun kesenangan itu langsung hilang ketika melihat Baikalo yang berdiri tepat di hadapan mereka. Hanya dengan satu kali tendangan saja, Baikalo pun mementalkan pesawat tersebut. Selain Baikalo, Lo Fang dan yang lainnya juga ikut datang, yang mana dia itu yang berbicara dengan orang-orang di dalam kapal tersebut. Alih-alih mendengarkan perintah dari Lo Fang, pemimpin tim ini justru memberikan perlawanan dengan meriam laser. Dia begitu percaya diri bisa menghabisi mereka. Hanya saja Baikalo bergerak dan cepat untuk membuka celah kapal tersebut. Lo Fang tahu betul siapapun mereka dan dari manakah asalnya, tapi tidak ada satupun klan manusia yang mampu bertahan lama di dalam alam semesta dengan tubuh fisik saja. Lo Fang yakin kalau mereka tidak ingin kehilangan perlindungan dari pesawat luar angkasa dan terkubur di dunia asing. Karena sudah seperti ini, jadi pemimpin tim yang panik mulai mengutus bawahannya untuk pergi keluar. Dan perasaan yang sangat takut, pria ini pun menghampiri Lo Fang. Ternyata mereka itu berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam dan perwakilan dari rumah Potre. Sebagai pemilik bumi, Lo Fang melarang orang luar untuk masuk ke tempatnya. Jadi jika mereka masih ingin memaksa masuk, maka tidak hanya dia saja, namun Gunung Tiga Kapak juga akan memberikan hukuman kepada mereka. Hal ini seketika saja membuat pemimpin tim panik dan ingin cepat pergi dari tempat itu. Bahkan pria tadi hampir saja ditinggal. Listen yakin kalau orang-orang luar akan tahu kalau mereka memiliki pertahanan yang kuat untuk melindungi bumi. Bahkan klan Nolan Sun tidak akan berani lagi datang ke galaksi Bima Sakti. Tuan Wu menganggap Listen ini masih lemah. Bahkan itu hanya bisa melindungi ikan kecil dan undang saja. Jika berita ini menyebar, Tuan Wu tahu betul orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi akan datang ke bumi. Dan hal inilah yang akan menjadi masalah besar bagi mereka. Satu-satunya cara yang Tuan Wu pikirkan adalah untuk membantu Listen berlatih dengan keras. Tapi Babata menganggap itu tidaklah berguna, karena menghadapi orang yang kuat tidak ada gunanya jika mereka hanya naik 1 level sampai 2 level saja. Tuan Wu kesal karena Babata ini adalah bocah yang nakal. Ia pun menanyakan apakah Babata itu memiliki rencana lain. Alhasil, kedua AI ini pun saling mengadu kepala mereka. Melihat apa yang terjadi, Lo Fang pun hanya terdiam saja. Sedangkan di sisi lain terlihat Atuka itu sedang sibuk mengumpulkan barang-barang dari kapal tadi. Hingga saat juga ada sebuah chip yang muncul. Lo Fang pun melakukan pemeriksaan dan menyadarkan Babata kalau ini adalah rencana yang bagus. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Yang mana akhirnya kita pun dibawa kepada lelang Xianu. Di sana akan terdapat senjata yang mampu membuat Lo Fang sangat overpower. Babata sendiri sudah tahu barang-barang apa saja yang harus mereka beli. Selain itu, Lo Fang juga dihubungi oleh pegawai yang dulu melayaninya dalam pembelian para budak. Entah apa yang terjadi karena dia itu secara tiba-tiba menghubungi Lo Fang. Nah, untuk Nolan Sun sendiri sepertinya masih belum memaafkan Lo Fang. Dia akan mencoba bekerjasama dengan Brolin untuk mengalahkan Lo Fang. Akan tetapi kita masih belum tahu apakah Brolin akan memberikan bantuannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.